Oke, sekarang kita akan bahas mengenai hidrolisis. Hidrolisis ini, kalau dilihat dari katanya, hidro itu adalah air, ini air, sedangkan lisis itu adalah pecah, pecah atau terurai. Jadi hidrolisis ini adalah penguraian karena adanya air secara spesifik H2O gitu. Nah, senyawa apa aja sih yang bisa terhidrolisis? Yaitu senyawa yang memiliki gugus-gugus berikut. Jadi gugus-gugus ini itu adalah gugus-gugus yang harus teman-teman hafalkan. Sehingga nanti ketika dikasih suatu struktur, terus kalian bisa lihat apakah senyawa ini kemungkinan bisa terhidrolisis atau tidak. Nah, gugus yang pertama adalah gugus ester. Teman-teman, tolong pahami bahwa kalau ada R di sini, ini adalah alkil atau gugus lainnya. Gugus lainnya apa? Bisa rantai C panjang, bisa rantai lainnya. Pokoknya intinya R itu di sampingnya ada rantai lagi gitu. Jadi R itu di sampingnya ada rantai lagi, bisa alkil atau bisa macem-macem. Biasanya maksudnya rantai ini tuh backbone-nya itu rantai C. Jadi C, 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 terus berapa gitu. Atau siklik juga bisa. Jadi intinya R itu ada gugus lain ya di sampingnya. Nah, yang harus dilihat, ester itu ada di sebelah sininya. Jadi, dia itu ada gugus COO. COO itu adalah ester. COO-nya ada di mana? Dia ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah, bukan di ujung rantai. Karena di kiri sama kanannya ada rantai lain. Makanya dia disebut ester. Beda halnya kalau dia di ujung. Kalau di ujung misalnya R, C, O, O, terus di ujung, kalau di ujung itu biasanya COOH, ini jadinya karboksilat. Yang ini itu karboksilat. Nah, ini kalau di ujung kan dia sama H. Kalau ada R ini dia biasa rantai C, C, terus rantai apa gitu. Di sini juga ada C. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Gimana kalau C, misalnya CH3, terus C, ini O, kemudian di sini O, kemudian CH3 lagi. Nah, ini disebut ester. Jadi ester itu ada gugus COO, tapi posisinya di tengah, kiri kanannya itu dia megang rantai lain. Makanya ada R sama R. Itu untuk gugus ester. Kemudian selanjutnya, kita hapus ya. Gugus yang selanjutnya itu adalah gugus amida. Amida. Teman-teman harus ingat, amin itu dia NH. Gugus amin ada amin primer, amin sekunder, amin tersier, itu ada. Nah, kalau ini amida ini adalah gugus N yang terikat dengan CO. Jadi kuncinya ada di sini. Posisinya di mana? Sama posisinya di tengah. Jadi di sini ada rantai lain C, C atau C. Rantainya bebas ya mau sepanjang apa, pokoknya ada rantai lain. Intinya ada C, O sama N. O-nya ini itu ikatannya rangkap, ikatan dua. Itu gugus amida. Jadi yang harus diingat adalah ester, amida, yang ini, mau dia sepanjang apapun, sebesar apapun strukturnya, kalau ada gugus itu di tengahnya, itu bisa terhidrolisis. Begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya ada lakton. Lakton itu, kalau teman-teman lihat, kuncinya ada di sini. Berdampingan. Jadi lakton itu dia siklik. Siklik itu artinya dia melingkar ya, muter, tidak putus. Sikliknya bisa 3 4 cincinnya bisa 3 4 5 6. Maksudnya cincin 3 4 5 6 apa? Ini ada 1 2 3 4 4 sisi. Ini ada 1 2 3 4 5 5 sisi. Terus ini ada 6 sisi gitu ya. Nah, dia tuh siklik, dia muter. Terus ciri-cirinya adalah ada O sama O di tengah. Tentu aja kalau ini kita jabarin,
Kalau garis ini kita jabarin, sebenarnya ini rantai C ya. Jadi sebelah sebelah atasnya itu ada C, kemudian di sini ada C, O, ini ada O, di sini ada C, terus di sini C lagi gitu. Tentu saja C yang di sini ini kan bukan rangkap. Artinya kalau bukan rangkap, sisa tangan C-nya ada berapa? Tangan C itu ada 4, berarti sisa di sini ada 2, berarti dia CH2. Ini CH2. CH2, CH2, ini udah 4, ini O tangannya 2. Jadi sebenarnya kalau digambarkan itu seperti ini. Gitu ya. Ciri-cirinya itu ada oh, OCO ini. Mirip dengan ester kan sebenarnya. Kalau ester bedanya dia tidak siklik, tidak muter, tapi rantainya terus lurus panjang ya, belok boleh lah. Tapi maksudnya dia terus lurus, nggak muter. Tapi kalau yang sebelah sini, yang lakton ini dia muter, siklik. Ada C, O. C, O, O. Ini juga kan C, O, O. Sebelah sini juga ada C, O, O. Gitu. Dan COO-nya berdampingan ya. Kalau dia O-nya berpindah, misalnya O-nya bukan di sini, tapi O-nya di sini. Itu bukan lakton ya. Itu bukan lakton. Ciri-cirinya O-nya itu berdampingan. COO gitu. Itu lakton. Kemudian gugus yang mengalami hidrolisis lagi, ini cukup terkenal kalau di farmasi, itu gugus laktam. Kalau yang tadi lakton, ini gugus laktam. Sama, dia siklik juga, tapi bukan O yang di dalam, melainkan N. NH. N atau NH. Jadi gugus amin yang di dalamnya di dalam si cincinnya. Kita ngomongnya cincin atau siklik. Kalau ada cincin itu berarti siklik. Nah, alfa laktam itu Tris, tiga ya, 3 sudut. Beta laktam itu empat sudut. Ini gamma dan delta. Sebenarnya ada yang 7 sampai 7 siklik juga. Itu kalau nggak salah epsilon. Jadi laktam ini dicirikan oleh CONH atau CON. C, ini kan kalau 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 ada di sini kan berarti ini C ya. C, O, kemudian dia berikatan dengan N khususnya gitu. Ini namanya laktam. Sampingnya N. Kalau tadi sampingnya O, lakton. Selanjutnya ada gugus imida. Kalau gugus imida terlihat seperti ini. C, O, NH, C, O. C O N H C O. Dia juga ada backbone-nya itu ada ini benzen di sini. Kalau kalau kita sebut benzen itu berarti gugusnya gini ya. Eh, Siklik dengan ikatan rangkap terkonjugasi itu benzen. Kalau dia menjadi suatu gugus, dia ada sambungannya lain, berarti dia gugusnya benzil gitu. Nah, ini kalau imida kemudian ada lagi karbamat. Karbamat itu cirinya ini. Mirip dengan apa? O, C, O, di sini ada N. O, C, O, N, dan pinggir-pinggirnya itu gugus lain. Itu bisa dipanjangin pokoknya kalau nemu yang O, C, O, ada N, nah di situ kemungkinan hidrolisis. Kalau teman-teman lihat, ciri khasnya biasanya ada di O sama N ya. Tadi kalau dari tadi lihat, ada O-nya, ada N-nya, ada O-nya, ada N-nya. Nama gugusnya macam-macam. Itu tolong dihafalkan nama gugusnya. Nah, kenapa sih gugus itu bisa terhidrolisis? Nanti kita akan bahas di mekanisme. Sebelumnya, aku mau kasih contoh dulu bahwa ini ada nih antibiotik golongan beta laktam. Ingat tadi beta laktam bentuknya seperti ini. Nah, ini sering banget antibiotik dipakai. Contohnya amoksisilin, dia golongan beta laktam. Di mana cincin laktamnya? Teman-teman harus bisa cari dari struktur amoksisilin ini di mana cincin laktamnya. Oh, laktamnya ada di sini. Jadi ini adalah cincin beta laktamnya. Beta laktamnya ini ya. Ada N-nya, NO gitu. Nah, ingat
bahwa beta-laktam ini mudah terhidrolisis, rusak sama air, putus sama air. Kalau putus sama air, kalau kita mau bikin sirup, ya dia rusak sama air. Makanya di pasaran, obat ini dalam bentuk sirup kering. Artinya didistribusikannya itu bentuknya kering, nanti kalau mau diminum, dia ditambahin air dulu, dilarutin dulu, gitu. Dan nggak boleh lebih dari 7 hari. Jadi kan kalau antibiotik harus habis kan, itu nggak boleh lebih dari 7 hari. Gitu. Em, Kenapa? Ini tentu ada penelitiannya bahwa selama masih dalam rentang 7 hari, dia masih masih efektif untuk digunakan. Setelah itu dia sudah terhidrolisis, sudah rusak. Nah, tadi kita bahas kenapa sih em, gugus-gugus itu mudah terhidrolisis? Karena ada sifat yang namanya elektronegativitas. Elektronegativitas. Di sini atom O, atom O itu lebih elektronegatif daripada atom C. Dia lebih elektronegatif terhadap atom C. Sehingga gugus asil terpolarisasi. Maksudnya apa? Jadi istilahnya yang bisa lompat-lompat itu elektron. Ingat kan teman-teman ada suatu atom, atom itu tengahnya ada neutron sama proton, pinggir-pinggirnya ada elektron. Nah, elektron ini bisa lompat-lompat lah, istilahnya kayak gitu. Elektron bisa lompat-lompat. Di dalam satu senyawa itu, elektronnya bisa berpindah ke O. Elektron dari si C ini kan nggak ada muatan ya. Di dalamnya kan dia punya elektron, dia bisa berpindah ke O. Jadi O yang tadinya nggak bermuatan, ini kalau O rangkap dua misalnya CO, yang ini OR, ini R, ini nggak ada muatannya, semuanya nggak ada muatannya. Tapi elektron itu bisa lompat ke sini. Nah, jadi O-nya jadi ada minusnya. C-nya kehilangan kan? C-nya kehilangan. Jadi sebenarnya ini C-nya jadi C plus. Kalau ada OH, tentunya OH ini ada dari mana? Dari H2O. H2O ini tuh bisa bisa terlepas jadi OH min. OH min ini akan masuk nih menyerang ke sini. Jadi dia akan bergabung dengan si C. Gitu istilahnya. Jadi, ketika ada ohamin, dia akan menyerang ke si C. Elektron dari C lompat ke O, jadi O-nya negatif. Yang ininya nggak ada dong, karena nggak ada muatannya, karena yang tadinya C positif ini sudah dapat elektron dari OH, gitu ya. Seperti ini. Nah, teman-teman, jadi di sini ion OH- bertindak sebagai nukleofil penyerang. Nukleofil penyerang. Kalau teman-teman terjemahkan, nukleus itu inti, fil, nukleo ini inti ya, fil itu suka. Contohnya, kenapa fil itu suka? Misalnya, hidrofil berarti dia suka air. Lipofil berarti dia suka lemak gitu. Nah, fil itu suka. Artinya ohamin ini dia suka sama inti. Inti apa? Inti dari gugus ester ini. Inti atau backbone-nya itu adalah si C. Jadi ohamin ini suka sama si C-nya. Ohamin ini suka sama si C-nya. Makanya dia menyerang masuk ke situ, masuk ke sini, dia paksakan masuk ke sini supaya bisa bergabung, elektronnya lompat ke sini, ke O. Serangan OH pada karbon asil menghasilkan asil itu ini ya. Pada karbon asil menghasilkan suatu bentuk intermediate tetrahedral. Tetra itu 4. Nah, ini tetrahedral. Teman-teman kalau dibilang intermediate ini cuma sementara. Intermediate itu tengah-tengah. Kalau ada sering ada kan ya istilah-istilah lain intermediate gitu ya. Itu tuh tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Kalau suatu senyawa seperti ini, terus dia punya muatan, biasanya dia nggak stabil.
kalau punya muatan. Jadi mereka cenderung bagaimana caranya biar aku stabil bereaksi dengan yang lain supaya dia tidak bermuatan, itu lebih stabil gitu. Nah, jadi dari intermediate ini terus jika ikatan COH putus, intermediate tersebut kembali menghasilkan reaktan. Jadi maksudnya dia reaksinya bolak-balik. Bolak-balik gimana? Lihat nih di sini. Kalau ada tanda kayak gini berarti dia bisa kembali ke semula. Tapi tetap bisa muncul si tetrahedral ini karena OH-nya nyerang ke tengah, ke nukleo atau inti. Jadi dia bisa balik ke semula RCOO. Ini teman-teman, RCOO ini itu sama dengan ini ya, RCOO. Itu teman-teman kalau dibolak-balik harus bisa RCOO. Ini RCOO, COO dengan ROH. Nah, ROH-nya itu maksudnya R-nya ini putus berikatan dengan OH gitu. Jadi seperti ini. Makanya makanya yang tadi kan kita punya gugus ester. Gugus ester. Dia itu nggak stabil karena OH-nya nyerang si C, terus elektronnya pindah ke sini, gitu supaya stabil. Kan ini kan membentuknya ini supaya stabil dia melepas si R-nya. Set, dia melepas set, supaya dia stabil, R-nya berikatan dengan OH, elektronnya bisa balik ke sini. Nih, jadi elektronnya bisa balik ke sini, R-nya berikatan dengan OH. Lengkapnya seperti ini. Ini pelan-pelan ya dijelaskannya. Jadi kita punya suatu gugus ester di sini. Ini gugus ester. Aman lah ya, dia stabil. Tiba-tiba ada pelarut air, ada ohamin atau pelarut basa misalnya. Itu kan ohaminnya banyak kan? Ada pelarut basa. Ketemulah sama ohamin. Ohamin ini nyerang. Nyerang maksudnya apa sih nyerang? Dia suka sama si intinya nukleofil kan dia tadi dia suka sama si C. Gimana caranya supaya dia bisa berikatan dengan C? Nyeranglah dia ke C. Karena diserang, elektron si dari C ini pindah ke O karena O itu bersifat elektronegativitas gitu. Jadi O-nya pindah ke sini, sorry, elektronnya pindah ke O jadi O-min, OH-nya nyantol berikatan. Nggak stabil nih, senyawa ini nggak stabil karena dia ada muatan gitu ya. Kalau ada muatan dia nggak stabil. Gimana caranya supaya dia stabil? Maka dia memutus di sini. Dia memutus RCOO dengan ROH. ROH. Jadi nanti terjadi pemutusan ikatan di sini. Nah, hasilnya, ini sebenarnya kalau ada tanda panah gini ya, ini elektronnya lompat gitu. Lompat supaya dia bisa stabil. Hasilnya nanti akan dihasilkan ini. Jadi terpisah. Lisis pecah ya yang tadinya ini ada R, R-nya lepas jadi sama OH. Terus ini gimana nih? Ini emang stabil. Nah, dia pasti berikatan dengan H-nya. Kan kalau H2O itu ada H plusnya, ada OH minnya kan? Nah, si RCOO ini berikatan, kan dia min, berikatan dengan H plusnya. Kalau OH-nya berikatan dengan si R-nya, gitu maksudnya. Itu makanya dia dibilang hidrolisis. Jadi, airnya itu membuat ester ini pecah gitu, lisis. Begitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya kesimpulannya ini ada gugus-gugus. Kalau misalnya teman-teman diberikan suatu gugus, silahkan suatu senyawa, misalnya seperti ini senyawa amoksisilin, silahkan analisis apakah di situ ada gugus-gugus ini, ester
amida, lakton, laktam, imida, atau karbamat. Ini gugus yang biasanya terhidrolisis. Gitu. Kalau misalnya ada gugus itu, berarti kemungkinan secara kimiawi dia bisa terhidrolisis. Jadi dia bisa putus rantainya karena adanya air. Air yang akan bereaksi, jadi H nya sama OH-nya itu akan masuk ke dalam situ membuat mereka putus. Begitu untuk degradasi.